Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan luar biasa tentunya. Nah anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang materi baru lagi nih. Ada yang tahu materi apa? Ya, benar. Sekarang kita akan membahas tentang lensa. Nah, kita akan membahas tentang pengertian lensa, jenis-jenis lensa, dan juga kita akan membahas sinar-sinar istimewa pada lensa, dan juga pemanfaatan lensa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yuk langsung aja kita mulai pembahasan. Oke, pertama-tama kita akan memulai membahasnya dari pengertian lensa. Karena kita harus tahu dulu nih apa itu lensa. Nah, jadi anak-anak semua ada yang tahu nggak apa itu lensa? Kalau pada belum tahu, yuk dengarkan pembahasan kita setelah ini. Oke, lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bidang cekung dan satu bidang datar. Nah, lensa ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu kegiatan manusia, seperti lensa yang terdapat pada mikroskop berfungsi sebagai memperbesar bayangan benda, sehingga benda yang sangat kecil mampu dilihat dengan sangat jelas oleh mikroskop. Nah, itu dia pengertian lensa. Selanjutnya kita akan masuk kepada poin yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis lensa. Oke, berdasarkan bentuknya lensa dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada lensa cembung dan yang kedua ada lensa cekung. Nah, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu tentang lensa cembung. Nah, lensa cembung atau lensa konvergen adalah lensa yang memiliki ciri-ciri bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Nah, jadi lensa cembung itu tepinya itu lebih kecil atau lebih tipis dibandingkan dengan tengahnya karena tengahnya lebih tebal. Lensa ini bersifat mengumpulkan bekas sinar cahaya, karena itulah disebut sebagai konvergen. Nah, lensa cembung ini bisa juga disebut sebagai lensa positif. Oke, lensa cembung ini dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu yang pertama, lensa bikonveks, yang kedua, lensa plan konveks, dan yang ketiga, lensa konveks konkav. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang lensa bikonveks. Nah, lensa bikonveks ini merupakan lensa yang berbentuk cembung pada kedua permukaannya. Nah, yang kedua, lensa plan konveks adalah lensa cembung yang dibatasi oleh satu bidang datar dan satu bidang cembung. Kemudian yang terakhir ada lensa konveks konkav, merupakan lensa yang dibatasi oleh satu bidang cembung dan satu bidang cekung. Lensa cembung ini memiliki dua sifat. Yang pertama, sifat lensa cembung ini adalah mengumpulkan atau memusatkan cahaya ke satu titik api atau satu titik fokus. Kemudian yang kedua, titik api lensa cembung adalah nyata. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang lensa yang kedua, yaitu lensa cekung. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu lensa cekung? Oke, lensa cekung ini biasanya disebut dengan divergen, yaitu lensa yang memiliki ciri-ciri bagian tengahnya lebih tipis di bagian tepinya, bersifat menyebarkan bekas sinar cahaya, sehingga disebut juga sebagai lensa negatif. Nah, lensa cekung ini dibedakan juga menjadi tiga macam. Yang pertama, lensa bikonkav, yang kedua, lensa plan konkav, dan yang ketiga, lensa konkav konveks. Oke, yang pertama disebut sebagai lensa bikonkav merupakan lensa cekung di mana keduanya sisi berbentuk cekung. Dan yang kedua, lensa plan konkav adalah lensa yang dibatasi oleh satu bidang datar dan satu bidang cekung.
Kemudian yang ketiga ada lensa konkav konveks, merupakan lensa yang dibatasi oleh satu bidang cekung dan satu bidang cembung. Nah, jadi udah paham ya apa-apa aja tentang macam-macam dari lensa cekung. Selanjutnya kita akan masuk kepada sifat lensa cekung. Nah, sifat lensa cekung ini sama seperti lensa cembung, yaitu terbagi ke dalam dua macam, di mana sifat lensa cekung ini yang pertama menyebarkan cahaya dan yang kedua titik fokusnya maya. Oke anak-anak, tadi kita udah selesai membahas tentang pengertian lensa dan jenis-jenis lensa. Sekarang kita akan memasuki poin yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang sinar-sinar istimewa pada lensa. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu tentang sinar istimewa pada lensa cembung. Nah, untuk lebih mudahnya, anak-anak bisa perhatikan gambar yang ada di samping bu guru ya. Nah, proses dalam pembentukan cahaya pada lensa cembung ini karena pada setiap lensa cembung terdapat dua titik fokus. Kalian dapat perhatikan gambarnya, yaitu di sebelah kiri dan kanan lensa. Tiga sinar istimewa lensa cembung yaitu yang pertama, sinar akan datang sejajar sumbu utama lalu dibiaskan melalui titik fokus aktif f1. Kalian dapat perhatikan gambarnya. Dan yang kedua, sinar akan datang melalui titik fokus pasif f2 lalu dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar akan datang melalui titik pusat optik O yang kemudian diteruskan tanpa adanya pembiasan. Untuk lebih mudahnya, anak-anak dapat memperhatikan tentang gambar-gambar sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Pada lensa cekung juga terdapat tiga sinar-sinar istimewa. Yang pertama, sinar akan datang sejajar sumbu utama, kemudian dibiaskan seakan-akan berasal dari titik fokus aktif f1. Kemudian yang kedua, sinar akan datang seakan-akan menuju titik fokus pasif f2, lalu dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah sinar akan datang melalui titik fokus optik O, kemudian juga diteruskan tanpa adanya pembiasan. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang terakhir atau poin yang terakhir, yaitu kita akan membahas tentang manfaat-manfaat dari lensa cembung dan lensa cekung. Nah, apa aja sih manfaatnya? Yuk simak. Oke, kita akan membahasnya. Yang pertama, manfaat lensa adalah sebagai loop atau kaca pembesar. Berfungsi ketika kita ingin memperbesar suatu bayangan dari benda, maka kita akan menggunakan loop atau kaca pembesar supaya benda tersebut atau objek yang akan kita lihat tersebut dapat menjadi lebih besar dari ukuran sebenarnya. Kemudian yang kedua ada mikroskop. Sama dengan kaca pembesar, mikroskop juga berfungsi untuk memperbesar bayangan dari benda, akan tetapi mikroskop ini dapat melihat benda yang tak kasat mata, seperti benda yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Dengan mikroskop kita dapat melihatnya secara detail. Kemudian yang ketiga ada teropong bintang. Nah, teropong bintang ini berfungsi untuk melihat benda-benda langit seperti komet, bulan, bintang, bahkan dapat dilihat dengan teropong atau dengan mata telanjang saja. Bahkan mata kita tidak akan menjadi lelah ketika kita menggunakan teropong tersebut. Kemudian manfaat yang keempat adalah sebagai kamera. Nah, kamera ini akan menangkap bayangan benda dan ini merupakan salah satu bentuk penerapan atau manfaat dari lensa cembung. Kemudian yang kelima ada teropong bumi. Yang keenam ada teropong prisma. Yang ketujuh ada kacamata. Nah, kacamata miopi biasanya digunakan untuk orang yang mengalami mata rabun jauh dan digunakanlah lensa cekung. Sementara untuk mata rabun dekat digunakan lensa cembung.
Kemudian selanjutnya yang kedelapan adalah spion. Nah, ketika seorang pengendara harus menggunakan spion, baik itu kendaraan, mobil, motor, juga harus menggunakan kaca spion supaya lebih mudah untuk melihat ke belakang daerah, juga bisa lebih mudah dalam memarkir motor atau mobil. Oke, dan 9 yang memakai lensa adalah ternyata mata kita sendiri. Mata kita dapat menangkap retina, dapat menangkap sebuah bayangan benda sehingga akan tertangkap oleh retina dan dapat diterjemahkan oleh otak kita. Oke guys, wah itu dia beberapa materi kita yang dapat kita bahas pada hari ini. Nah, mohon maaf ya karena kita tidak dapat membahas secara detail. Jadi, Bu Guru sarankan kepada murid-murid semua untuk rajin-rajin membaca dan mencari beberapa contoh-contoh dari lensa cembung dan lensa cekung tersebut supaya kalian dapat lebih memahami materi tentang lensa. Nah, jadi Ibu akhiri sampai di sini. Tetap jaga kesehatannya dan selalu berdoa supaya kita dapat lebih mudah memahami pelajaran dan juga jaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol yang disarankan pemerintah, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan berbagai macam supaya kita dapat terlindung dari virus COVID-19. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.